Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para subscriber Mistis Islami yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah dan Muhammad adalah utus nyawa yang akan memberi kita syafaat di yaumil akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan garis besar dosa zina. Hadirin para subscriber Mistis Islami, pernahkah Anda mendengar ungkapan sholatlah sebelum engkau disolati? Saya yakin jawabannya pasti pernah. Setidaknya Anda mendengar ungkapan tersebut dari saya barusan, kecuali maaf jika telinga Anda sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita sadari ungkapan tersebut adalah sebuah tamparan bagi orang yang mengaku muslim, sebab salah satu rukun Islam. Bahkan kata Nabi, sholat merupakan tiangnya agama. Jika sholatnya baik, seluruh amal perbuatannya menjadi baik. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, seluruh amalan perbuatannya pun menjadi rusak. Sayangnya tidak sedikit orang yang sudah berikrar menjadi seorang muslim, kemudian justru berlindung di bawah nalar kebebasan yang kurang pas, berlindung bahwa logika yang ngawur sehingga mereka menafsirkan ajaran secara menurut mereka. Al-Quran membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapa yang memilih jalan hidupnya. Mau mukmin atau kafir silahkan, mau pindah agama juga silahkan, bahkan mau sholat atau tidak, itu pilihan hati nurani. Sholat itu urusan personal, sehingga orang lain tidak perlu ikut campur. Semuanya didasarkan pada kesadaran, bukan paksaan, karena tidak semua paksaan dalam agama sungguh logika yang super ngamuk. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber Mistis Islami yang selalu mendukung channel ini, Islam memang tidak memaksa siapapun untuk memeluk dan masuk ke ajarannya, apalagi tidak harus pakai jalan kekerasan supaya mau memeluk dan masuk Islam. Itulah mengapa Al-Quran mengatakan la ikraha fid-din, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi
Fakodedis tam syarabil gulwatil uskoya am fi somalaha wawahu syami'un alim. Namun siapapun yang sudah berikrar menjadi seorang muslim, ia harus tunduk pada aturan main Islam, mematuhi dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk menjalankan kewajiban sholat dan menjauhi semua larangan Allah. Siapapun yang sudah berikrar menjadi seorang muslim, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan kewajiban yang ada dalam aturan main Islam, termasuk sholat. Mana bisa logika laikah fiddin dijadikan dalil kebebasan seseorang yang sudah berikrar menjadi muslim untuk seenaknya mau sholat atau tidak. Itu namanya jaga sembung naik ojek nggak nyambung jack. Hadirin yang dirahmati Allah, mistis dan islami, suatu ketika ada seorang kiai yang dibuat kaget seorang santrinya yang keranjingan filsafat. Konon usai lanjut kuliah S2 filsafat di luar negeri, sebenarnya bukan persoalan filsafat atau kuliah di negerinya yang bikin sang kiai kaget, tapi logika ngawurnya yang serampangan itu. Menurut si santri, inti substansi dari sholat itu dikei supaya kita mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah mampu menghadirkan hati dan pikiran kita untuk selalu ingat kepada Allah, hakikatnya kita sudah sholat, batin kita sudah kenyang dengan ma'rifat dan zikrullah. Bahkan sholatnya sudah tidak perlu wudhu, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sudah sujud, tahajud dan salam, karena semuanya itu hanya simbol sholat dalam kerangka fikih, sementara substansinya adalah dekat kepada Allah, baik kepada sesama peduli anak yatim dan fakir miskin, menghargai perbedaan dan keyakinan orang lain, tidak korupsi segala perbuatan baik lainnya. Sholat yang memakai simbol menurutnya memang diperlukan untuk orang-orang yang tidak sampai pada tahap berpikir kontemplatif, sementara orang semacam dia sudah tidak memerlukan lagi simbol karena sudah melampauinya. Yang sang kiai hanya geleng-geleng kepala sambil membatin, ya salam mana bisa begitu. Simbol dan substansi harus jalan bareng logika. Macam apa itu yang digunakan anak ini?
Akhirnya sang kiai mengajak si Sandi makan di sebuah restoran. Tidak lama sedang memesan makanan, seorang pelayan membawa sepiring nasi, sepiring kepala kakap, sepiring sampati, sepiring gulai kikil, sepiring bawal bakar, sepiring telur dadar, dan sepiring sambal merah dan hijau ke meja mereka. Loh, kok nasinya cuma satu, Kiai? Tanya si Sandi. Tenang, ini baru permulaan, satu piring lagi. Satu piring ini buat saya dulu. Loh, gimana? Si Sandi protes. Wah, gimana sih? Si Sandi protes. Tenang, sabar, mari kita berjamakan mata. Pusatkan pikiran dan hati kita, kontemplasi yang khusyuk. Jangan pikirkan sedikit pun piring-piring itu enyahkan pikiran dari mencamuk nasi, ikan kikil ataupun sambal. Enyahkan dari pikiran mengunyah dan menelan hidangan itu, tetapi konsentrasilah pada pemuasan nafsu batin supaya kenyang hanya dengan menyebut nasi dan lauk pauknya. Rasakan dan tuntun pikiran inti supaya tak kenyang, harus mendapatlah inti terang sang kiai. Setelah bicara begitu, sang kiai langsung meraih nasi, lauk pauk, dan sambal, lalu menyantapnya dengan lahap tanpa tengok kanan kiri. Sambil makan, sang kiai nyeletuk, gimana? Apa ente sudah kenyang? Kenyang apaan? Makan juga belum? Tuh kasih santuy semut. Loh, tadi ente sudah makan filsafat. Emang ente belum cukup kenyang? Kalau gitu kita makan fikih saja, pakai simbol baca doa, mencantum dan mengunyah dan menelan sana nasi sendiri secara sang kiai. Nah, hadirin, saat ini tidak sedikit orang berilmu tetapi suka mengotak-atik ajaran yang sudah mapan, bahkan sampai persoalan sholat yang pun dipermainkan. Tentu saja dengan nalar dan logika yang ngawur, macam si Sandi para filsafat tadi. Padahal kita tahu bahwa sholat dalam tataran praktis ya sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah selalu kama aitumuni usoli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Diawalilah dengan bersuci dari hadas dan najis, kemudian niat takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyatul, tasyahud, lalu salam. Maka hati-hatilah dengan pemikiran yang katanya fast, progresif, tetapi pada kenyataannya ngawur. Pemikiran yang katanya konstruktif namun sebenarnya
produktif yang boleh dibilang hanya untuk menutupi kemalasan dan egoisme pelakunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat kita semua. Kita harus selalu ingat dengan pesan sholatlah sebelum engkau disolati, dan yang paling penting sholatlah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi, bukan seperti si santri. Sebab kalau mengikuti ajaran si santri, nanti kita nggak dapat nasi. Demikianlah kultum pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan emang dari saya. Apabila dirasa bermanfaat, silakan di subscribe sebanyak-banyaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.